Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marno Yusuf Barimbing dari kelas AB3A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang materi laporan bisnis dan proposal bisnis. Nah, di sini ada pengertian laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur, yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah, atau Himstreet dan Betty dalam Purwanto tahun 1997-1988. Selanjutnya ada pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya ada kegunaan laporan bisnis. Nah, di sini kegunaan laporan bisnis terbagi menjadi 6 bagian, yaitu untuk memonitor, membantu mengimplementasi kebijakan, prosedur memenuhi persyaratan hukum, mendokumentasi prestasi kerja, pedoman dalam pengambilan keputusan, dan terakhir memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan bisnis. Nah, di sini ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama laporan informasi, yang kedua laporan analitikal. Berdasarkan subjeknya, departemen laporan itu diperoleh. Sedangkan berdasarkan formalitasnya, yang pertama laporan formal atau long report, yang kedua laporan informal atau short report. Berdasarkan keasliannya, yang pertama laporan otoritas, yang kedua laporan sukarela, yang ketiga laporan swasta, dan keempat laporan publik. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan frekuensinya. Yang pertama laporan berkala atau periodic reports. Yang kedua laporan khusus atau special reports berdasarkan penampilannya. Yang pertama laporan memorandum, yang kedua laporan surat, yang ketiga laporan dalam bentuk cetakan. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan proyek, yang pertama laporan pendahuluan, yang kedua laporan pengembangan, dan yang terakhir laporan akhir. Sedangkan berdasarkan pelaksanaan pertemuan, yang pertama ada agenda, yang kedua resolusi, yang ketiga notulen, yang keempat laporan pertemuan. Selanjutnya ada syarat laporan yang baik. Syarat laporan yang baik ada informasi yang akurat, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik, dan format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Selanjutnya ada perencanaan laporan dan proposal bisnis. Yang pertama didefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua analisis audiens. Yang ketiga menentukan ide atau gagasan. Yang keempat mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir mengorganisasikan data yang mempersiapkan outline akhir. Nah, selanjutnya pengorganisasian laporan dan proposal terbagi menjadi 3. Yang pertama cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Nah, yang dimaksud dengan cara menyusun tubuh laporan dan proposal ada 2, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Cara menyusun laporan dan proposal. Di sini cara menyusun teks laporan dan proposal. Langkah yang pertama kita membuat topik-topik atau kriteria. Menyusun urutan suatu, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Menjelaskan suatu proses atau prosedur. Selanjutnya menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet. Selanjutnya menyusun urutan tingkat familiaritas.
Selanjutnya menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan yang terakhir pemecahan masalah. Dan bagian ketiga adalah metode outline. Selanjutnya bagian pokok laporan dan proposal. Bagian pokok laporan dan proposal didahului oleh pendahuluan, tubuh dan isi atau body and text, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Nah, di sini ada pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Seperti yang kita lihat contoh sebagai berikut. Selanjutnya perbedaan laporan bisnis pendek dan panjang. Laporan pendek hanya terdiri 1-5 halaman, sedangkan laporan panjang jumlah lebih banyak dari laporan pendek. Laporan pendek jarang dilengkapi kata pengantar atau daftar isi atau abstrak, sedangkan laporan panjang menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang lebih menekankan pada perumusan masalah atau outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Selanjutnya ada membuat proposal pendek dan panjang. Yang pertama ada proposal pendek. Yang pertama kita lakukan adalah pendahuluan. Kedua latar belakang. Yang ketiga rencana dan jadwal. Yang keempat penetapan staf. Yang kelima anggaran, dan yang terakhir permintaan persetujuan. Sedangkan proposal panjang yang pertama latar belakang, kedua aspek pemasaran, yang ketiga aspek produksi, yang keempat aspek organisasi dan SDM, dan yang terakhir aspek keuangan. Nah, sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kurang mohon dimaklumi. Terima kasih.